Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun pengalaman yang kita punya, namun tidak ada petunjuk dari Allah, maka kita akan tambah jauh dari Allah. Makanya petunjuk itu penting. Walaupun ilmu kita banyak, walaupun pengalaman kita banyak, namun tidak ada petunjuk dari Allah, maka kita akan tambah jauh dari Allah. Man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa saja, siapapun yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, illa bu'dan, maka yang ia dapatkan, ia akan tambah jauh dari Allah. Ilmunya banyak, ikut pengajian sering, namun tidak dapat petunjuk dari Allah, menolak, mendustakan ayat-ayatnya Allah, maka dia akan tambah jauh dari Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil azwal ya mudammiran mithal wa lakal hamdul minnat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifd warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
كلهم قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفي الوليات به أستوفي من كل داء ونوره دليل القلب عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالغفر وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Yunus ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Innalladzina haqqat alaihim Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang haqqat alaihim sudah distempel, sudah diputuskan alaihim atas mereka kalimatu rabbika, keputusan kalimah-kalimah keputusan rabbika dari Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Maka apa yang terjadi? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi orang-orang yang sudah distempel oleh Allah, sudah diputuskan oleh Allah dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah. Walau ja'atkum,
walaupun datang kepada mereka kullu ayatin, semua ayat, semua bukti-bukti, semua tanda-tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat, berupa karomah-karomah kalau zaman sekarang, mereka tetap tidak akan beriman hatta yuraul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang amat pedih. Kapan? Besok di yaumil kiamat. Jadi kita yang sekarang sedang diberi iman oleh Allah, diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah berupa keimanan, kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Jangan sampai keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, oleh Allah ditarik kembali, oleh Allah dicabut dari dalam hati kita. Kenapa kok dicabut? Karena kita telah melanggar apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, melanggar syariat-syariatnya Allah yang sudah ditetapkan untuk kita. Makanya keimanan yang ada di dalam hati kita bisa tercabut dari dalam hati kita disebabkan karena kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, mendustakan ayat-ayatnya Allah, menolak kehadiran Rasulullah, ajakan-ajakan dari Rasulullah, ajakan-ajakan dari pewaris-pewarisnya Rasulullah, para ulama, para kiai, menolak kita. Itu bisa saja menjadi wasilah tercabutnya keimanan dari dalam dada kita. Makanya disyukuri iman itu. Dengan cara apa? Beramal soleh. Kalau kita beramal soleh, berlandaskan keimanan, maka kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi hidup di dunia ini. Kita akan termasuk orang-orang yang beruntung hidup di dunia ini. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Kita minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, agar kita ditunjuki kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para sholihin. Minta kepada Allah, jangan sampai keimanan yang ada di dalam hati kita tercabut dari dalam dada kita. Na'udzubillah. Penyebabnya diantaranya adalah kesombongan, karena sombong ini menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Makanya penyakit-penyakit hati ini yang dapat merungkatkan, dapat mencabut keimanan dari dalam dada kita. Makanya hati-hati dengan penyakit hati. Jangan sampai hati kita terkotori. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati, ya. Jangan sampai kita kotori. Jaga hati kita tetap bersih dari jiwa-jiwa yang berpenyakit, dari jiwa-jiwa Fir'aun, dari jiwa-jiwa Qarun, dari jiwa-jiwa pembesarnya Fir'aun, ya. Jangan sampai hati kita kotor, ya. Jangan sampai ada penyakit-penyakit hati di dalam dada kita. Lawan
Jangan sampai penyakit-penyakit hati itu akan menyebabkan keimanan yang ada di dalam hati kita tercabut. Hilang dari dalam hati kita. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa kesombongan di dalam hati kita. Karena kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu akan menolak kebenaran yang datang dan akan menghinakan orang lain. Jadi dua ini, menolak kebenaran akan menyebabkan dicabutnya keimanan dari dalam hati kita. Menolak, mendustakan, dan merendahkan orang lain, menghinakan orang lain juga menjadi perantara tercabutnya keimanan dari dalam hati kita. Kalau sudah tercabut keimanan dari dalam hati kita, walau ja'atkum kullu ayatin, walaupun datang kepada mereka kullu ayatin, semua ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Allah, berupa mukjizat. Kalau sekarang berupa karomah-karomah dari para ulama, kiai, itu tidak akan menyebabkan mereka beriman hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih besok di yaumil kiamat. Na'udzubillah. Falaula kanat qaryatun, maka seandainya, maka mengapa tidak ada mereka qaryatun, dari penduduk sebuah negeri, dari penduduk sebuah desa, amanat beriman mereka. Seandainya ada dari sebuah penduduk, dari masyarakat sebuah negeri, sebuah desa beriman, fanafa'aha imanuha, maka pastinya bermanfaat baginya keimanannya itu. Pasti. Namun sayangnya penduduk-penduduk sebelumnya, penduduk dari negeri Mesir, kaumnya Kanjeng Nabi Musa, kaumnya Kanjeng Nabi Nuh, itu kebanyakan tidak beriman. Illa kaum Yunus, kecuali kaumnya Kanjeng Nabi Yunus ya. Jadi Kanjeng Nabi Yunus ini diusir sama penduduknya, sama masyarakatnya, sama warganya, diusir dari negerinya, diusir dari desanya. Setelah diusir, Kanjeng Nabi Yunus ini pergi, kemudian naik kapal. Setelah naik kapal, ternyata kapalnya terlalu berat. Sudah diusir oleh masyarakat, oleh penduduk dari sebuah negeri, dari sebuah desa, diusir Kanjeng Nabi Yunus. Kemudian masih diuji lagi, tatkala naik kapalnya terlalu berat, harus dibebaskan satu orang dari atas kapal. Terpilihlah Kanjeng Nabi Yunus. Kanjeng Nabi Yunus ini akhirnya dilempar ke lautan, kemudian dimakan ikan paus ya. Akhirnya Kanjeng Nabi Yunus mengetahui 3 kegelapan minimal. Pertama, gelapnya di dalam ikan paus. Apa namanya ikan pausnya? Nun, ikan nun. Jadi Kanjeng Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya ikan nun, di dalam perutnya ikan nun gelap.
Kemudian dimasukkan lagi ke dasar lautan, gelap yang kedua. Kemudian yang ketiga, gelapnya malam hari, ya. Jadi ada 3 kegelapan yang dialami oleh kanjeng Nabi Yunus. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, yang ketiga gelapnya di dalam perutnya ikan nun. Kemudian setelah diselamatkan oleh Allah, disebabkan kanjeng Nabi Yunus ini di dalam perutnya ikan nun ini membaca apa? Membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zalim ini gelap, ya. Zalmun itu kegelapan, terutama gelapnya hati kita, ditampakkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Yunus. Akhirnya kanjeng Nabi Yunus menghadapi kaumnya, menghadapi warganya, menghadapi penduduknya, itu tersadarkan bahwa yang gelap sebetulnya adalah dirinya. Ini sebagai ibrah buat kita, ibrah bagi kita, bahwasanya di sebuah masyarakat, di sebuah desa, di sebuah kota yang penduduknya rata-rata melakukan penzaliman, kita seharusnya melihat pemimpinnya. Siapa pemimpin kita? Kalau kita sebagai pemimpinnya, kita harus introspeksi diri. Sebagai pemimpin punya tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kalau kezaliman yang pemimpin lakukan, maka masyarakatnya kebanyakan orang-orang zalim. Makanya seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah atas apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita, setiap jiwa adalah seorang pemimpin, yang mana seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya, ya. Nah, makanya harus kita bisa memanage diri kita, memimpin diri kita. Kita ini pemimpin. Jangan sampai kita dipimpin oleh apa yang dipimpin kita. Jangan sampai kita dipimpin oleh orang yang kita pimpin. Pemimpin diatur-atur oleh anak buahnya. Pemimpin diatur-atur oleh masyarakatnya, ngikuti apa kata masyarakatnya. Pemimpin itu harus tegas. Kalau memang apa yang terjadi mengandung kemaksiatan, orang pemimpin harus tegas untuk mengatakan yang hak, yang benar kepada warganya. Lu nanti nggak disukai oleh warga, nanti disingiti oleh warga, nanti dibenci oleh warga. Kalau tidak, melakukan senam pucuk-pucuk, senam aerobik misalnya, pakaiannya yang ketat-ketat, buka aurat,
Terus yang jadi pesertanya emak-emaknya di depan, bapak-bapaknya di belakang. Bapak-bapaknya delok emak-emaknya sing glinak-glinuk, lintal-lintul. Mak itu sadar diri bahwa dia didelok oleh bapak-bapak, tambah gleyal-gleyalnya. Hati-hati seorang pemimpin. Allah akan cabut rahmat dari sebuah wilayah, dari sebuah desa kalau di dalamnya terlalu banyak kemaksiatan. Makanya kita hati-hati memilih pemimpin. Cari pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa membawa warganya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarangan jadi pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin tatkala bisa mensejahterakan warganya, mengajak warganya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai kekayaan ini adalah Allah. Yang mempunyai kebahagiaan ini adalah Allah. Yang mempunyai semuanya adalah Allah. Termasuk kita ini milik Allah. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, jalan satu-satunya kita harus mendekat kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Loh, ada kok nggak pernah sholat, kelakuannya maksiat, kelakuannya berghibah, kelakuannya memfitnah, kelakuannya tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang, hidupnya tambah sugih kok, hidupnya tambah kaya kok, dijamin tidak akan bahagia. Bahkan ujung-ujungnya akan dirungkatkan oleh Allah. Itulah jiwa-jiwa apa? Kalau diangkat oleh Allah kemudian dijatuhkan, jiwa-jiwa apa? Apa? Istidraj. Diangkat oleh Allah walaupun dia bermaksiat, diangkat oleh Allah walaupun dia tidak ibadah, diangkat oleh Allah walaupun dia jauh dari Allah. Namun hati-hati, tatkala kita terlena dalam buaya, dalam kenikmatan yang fata morgana, akhirnya oleh Allah dijatuhkan tatkala kita dalam ketinggian, dijatuhkan oleh Allah dalam tatkala kita populer, dijatuhkan oleh Allah dengan caranya Allah. Makanya hati-hati, jangan kita berpedoman pada orang yang nggak sholat suki, yang kelakuannya maksiat suki, yang kelakuannya tidak pernah ibadah, hidupnya mapan. Perlu digarisbawahi, kalau kita jauh dari Allah, kita tidak akan pernah bahagia. Senang iya, karena menuruti hawa nafsunya. Bahagia tidak akan pernah. Harus camkan, kalau kita ingin bahagia, mendekatlah kepada Allah. Kalau kita ingin disejahterakan, mendekatlah kepada Allah. Kalau kita ingin dibahagiakan, mendekatlah kepada Allah. Kalau kita ingin disukseskan dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat, mendekatlah kepada Allah. Allah Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Allah itu Al-Mughni, Allah maha mengayahkan. Ya. Illa kaum Yunus,
kecuali kaumnya Kanjeng Nabi Yunus. Setelah pemimpinnya sadar, kemudian kaumnya juga sadar, kaumnya bertaubat kepada Allah. Ya Allah, orang soleh seperti Kanjeng Nabi Yunus, kenapa kami usir dari negeri ini? Kenapa kami usir dari desa ini? Kami bertaubat ya Allah. Akhirnya taubatnya kaumnya Kanjeng Nabi Yunus diterima oleh Allah. Lama ketika tatkala amanu, beriman seseorang, beriman suatu kaum, kasafna anhum, maka Allah akan hilangkan anhum atas mereka azab, kesedihan, kepedihan, kesengsaraan, penderitaan akan dihilangkan oleh Allah. Azab al-hissi, azab yang menghinakan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia. Wa matta'nahum ila hin, dan Allah beri kenikmatan, Allah beri kesenangan, kebahagiaan ilahi sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai ajalnya. Itu konsekuensinya. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan hapuskan, Allah akan hilangkan azab al-hissi, azab kepedihan, penderitaan yang membawa kita kepada kehinaan. Allah akan hapuskan itu. Dan kemudian Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita, kebahagiaan kepada kita selama kita hidup di dunia. Jadi syaratnya agar kita dihilangkan penderitaan kita oleh Allah, kesengsaraan kita oleh Allah dihilangkan, penderitaan oleh Allah dihilangkan, kesedihan oleh Allah dihilangkan, kehinaan oleh Allah dihilangkan. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita berupa rezeki yang melimpah, yang barokah, pangkat jabatan yang tinggi, kecerdasan, kepintaran. Itu syaratnya harus dengan cara kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dihilangkan azab, kesengsaraan kita, kepedihan kita, kehinaan kita oleh Allah, syaratnya beriman. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemuliaan dari Allah, kesejahteraan dari Allah, kebahagiaan dari Allah, syaratnya kita harus beriman kepada Allah. Iman itu dihujamkan betul-betul ke dalam dada, ke dalam hati kita, kemudian diikrarkan melalui lisan kita, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita. Walau syaa rabbuka, dan seandainya berkehendak Rabbuka, Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, pengatur engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, siapa? Allah. La amanah, maka sungguh akan beriman, sungguh beriman man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi, kulluhum, semuanya, jami'an, semuanya. Afa anta tukrihun nas, apakah engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad tukrihun nas, akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sampai mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ditanya oleh Allah, apakah engkau harus memaksa kepada manusia agar mereka beriman kepada Allah? Kalau Allah berkehendak, seluruh manusia yang ada di bumi ini bisa beriman. Wa ma kana li nafsin, dan tidak ada satu manusia pun antu'mina, sungguh beriman mereka, illa biiznillah,
kecuali mendapatkan izin dari Allah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memberi keimanan, memberi petunjuk kepada manusia kecuali izin dari Allah. Ya. Petunjuk itu penting. Kalau nggak ada petunjuk, malah kita akan tersesat. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun pengalaman yang kita punya, namun tidak ada petunjuk dari Allah, maka kita akan tambah jauh dari Allah. Makanya petunjuk itu penting. Walaupun ilmu kita banyak, walaupun pengalaman kita banyak, namun tidak ada petunjuk dari Allah, maka kita akan tambah jauh dari Allah. Man istada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Siapa saja, siapapun yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, illa bu'dan, maka yang ia dapatkan, ia akan tambah jauh dari Allah. Ilmunya banyak, ikut pengajian sering, namun tidak dapat petunjuk dari Allah, menolak, mendustakan ayat-ayatnya Allah, maka dia akan tambah jauh dari Allah. Ketok-ketok wis paham, ketok-ketok wis ngerti terhadap ilmunya, namun karena tidak ada petunjuk dari Allah, dia akan tambah jauh dari Allah. Ilmunya tidak akan membuat koreksi bagi dirinya, ilmunya tidak akan membuat introspeksi bagi dirinya, bahkan ilmunya yang ia punya akan mengkoreksi orang lain. Ilmu-ilmu yang ia punya bukan untuk mengkoreksi dirinya, namun untuk mengkoreksi orang lain. Jadi tatkala ada orang berbuat dolim, dikoreksi sama dia, wah itu dolim. Ada kejadian sesuatu, wah itu dolim, dia tuh yang dolim tuh, orang itu dolim, padahal dirinya sendiri yang dolim. Oh, orang itu jelek, orang itu jahat, orang itu tidak ada orang ini belas. Ilmu yang kita punya itu untuk mengkoreksi diri kita sendiri, untuk menghisap-hisap diri kita sendiri, untuk menghitung-hitung kelakuan diri kita sendiri. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Ya. Kalau punya ilmunya, baca kitabnya, baca amal-amalannya, baca perbuatannya setiap hari. Lebih banyak mana antara perbuatan buruknya atau perbuatan baiknya. Introspeksi diri, iqra kitabak, baca kitabnya. Kalau sudah punya ilmunya, gunakan akalnya. Kalau tidak, wa yaj'alur rijsa, maka akan menjadikan siapa Allah ar-rijsa, azab, alal ladzina, kepada orang-orang yang la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak berpikirnya. Allah akan rungkatkan dia, Allah akan hinakan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kalau dia diberi akal, akalnya tidak dipergunakan, tidak dipergunakan untuk merenung, tidak dipergunakan untuk mengkoreksi diri kita sendiri, tidak dipergunakan untuk introspeksi diri, malah introspeksi orang lain, malah untuk menilai-nilai orang lain. Oh, orang itu munafik, oh orang itu dolim, oh orang itu pendusta, oh orang itu neraka.
malah untuk menilai orang lain. Itu tandanya ilmunya tidak barokah. Itu tandanya ilmunya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Disebabkan karena apa? Karena kesombongannya, karena menutup hatinya dari petunjuk Allah, karena kelakuannya yang sering menghinakan orang lain. Sadari diri kita. Kalau kita betul-betul punya ilmu, minta petunjuk kepada Allah. Untuk apa? Untuk introspeksi diri. Apa yang kita lihat di luar, kita buat cerminan untuk kita sendiri. Yang di luar untuk cerminan yang di dalam. Melihat kedoliman, lihat di dalam. Apakah di dalam hati kita ada pendoliman terhadap diri kita sendiri? Melihat orang lain berlaku dusta, introspeksi diri. Jangan sampai diri kita juga melakukan pendustaan. Melihat orang lain berbuat dolim, lihat diri kita sendiri. Apakah diri kita sedang berbuat kedoliman atau pernah berbuat dolim? Buat introspeksi diri. Itu tandanya ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk keluarga kita sendiri, kemudian baru orang lain, dengan cara yang baik, dengan bahasa yang lembut, ya. Gak usah pakai emosi, ya. Karena siapapun kita tidak akan pernah bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, kecuali semua itu mendapatkan izin dari Allah. Tidak akan bisa kita membuat orang lain beriman kepada Allah kecuali kita mendapatkan izin dari Allah. Semuanya izin dari Allah. Siapapun itu, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sekalipun, untuk memberi petunjuk kepada pamannya Abu Lahab itu tidak bisa. Untuk membuat pamannya Abu Lahab beriman tidak bisa. Siapa yang bisa? Allah. Gimana dalilnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, melainkan hanya Allah lah yang dapat memberi petunjuk terhadap orang yang dikehendakinya, ya. Termasuk Kanjeng Nabi tidak akan pernah bisa kecuali mendapatkan petunjuk, mendapatkan izin dari Allah. Apalagi kita. Kalau bukan karena aku, kalau bukan gara-gara aku, kalau enggak karena aku, hati-hati. Keakuanmu itu tanda sombongmu. Keakuanmu itu tanda congkakmu. Kalau sudah sombong, kalau sudah congkak, pastinya akan menolak kebenaran dan akan menghinakan orang lain. Inilah yang menyebabkan keimanan akan tercabut dari dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.